Yang kedua, hidup di dalam perkenanan. Saya bilang pada anak-anak tim Praise and Worship, pelayanan itu nomor 2. Tapi yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita misalkan melayani segala macam, tapi kalau hidup kita nggak berkenan, kita nggak akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya untuk itu yang terpenting adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka pelayanan kita itu, saudaraku, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan orang yang melayani Tuhan itu Tuhan menghormati. Ya, puji Tuhan. Jadi hidup dalam perkenanan. Jangan bangga kalau jadi orang Kristen, tapi banggalah kalau kita menjadi orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Kristen itu bisa aja agamawi ya. Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat. Yohanes pasal 15, 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, artinya lagi kalau hidup kita berkenan. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi gak bisa salah satu. Jangan sampai saudara percaya pada firman Tuhan tapi hidupnya gak berkenan. Gak bisa. Atau saudaraku hidupnya berkenan tapi gak percaya pada firman Tuhan. Gak bisa juga. Makanya ada orang yang baik banget tapi hidupnya gak diberkati. Kenapa? Dia hanya baik tapi gak percaya pada firman Tuhan. Tidak percaya kepada janji Tuhan. Dia baik tapi dia gak percaya kepada janji Tuhan. Gak bisa saudara. Baik memang harus. Yang kedua harus percaya kepada janji Tuhan. Itu yang membuat Yosua diberkati Tuhan. Dia baik, dia setia, dia taat, tapi dia juga percaya kepada janji Tuhan. Haleluya. Contohnya saudara kasih, diklik lagi tadi. Contohnya adalah waktu bangsa Israel menyerang kota Ai. Kota Ai itu kota kecil, penduduknya sedikit. Tapi waktu diserang oleh bangsa Israel, orang Israel kalah. Padahal sudah banyak perhitungan. Yang disuruh maju pahlawan yang gagah, orang-orang hebat. Tapi kalah. Kenapa saudara kasih? Karena bangsa Israel menyembunyikan dosa. Apa dosanya? Tuhan katakan waktu menyerang kota Yeriko, semua harus dibasmi. Barang-barang harus dibakar. Yang ditentukan dibakar harus dibakar. Tetapi ada satu keluarga, ada 3 keluarga, yaitu Korah, Adatan dan Abiran. Saudaraku ini enggak bakar. Dia sembunyikan mungkin karena tertarik dengan barang-barang mahal. Disembunyikan. Makanya perangnya kalah. Bang Yosua sampai mengoyakkan pakaiannya, berdoa sama Tuhan. Kenapa kalah Tuhan? Tuhan menjawab, di tengah-tengahmu ada orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Lalu dicek satu persatu, muncullah Korah, Datan dan Abiran. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibunuh 3-tiganya. Keluarga mereka semua. Saudara ngasih, dan apa yang terjadi? Menyerang Ai lagi dan akhirnya bisa menang. Saudara. Jadi saudara ngasih, hidup dalam perkenanan itu sangat penting bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu. Jadi fokus untuk mendandani rohani kita. Haleluya.